Assalamualaikum Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Silakan diisi. Mangga silakan. Sami. Mangga silakan Pak. Dan Pak, mangga silakan ya. Terima kasih selamat datang. Terima kasih Pak, silakan. Siap. Mangga silakan. Mangga silakan. Ya, terima kasih. Mangga silakan. Nah, ya, mangga silakan. Dipersilakan untuk tanda tangan dokter hadir. Mangga bersama, mangga silakan. Mangga silakan Bu. Ya, mangga Pak. Mangga silakan. Waalaikumsalam, mangga Bapak. Mangga silakan. Assalamualaikum, selamat datang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kita, diberikan kesehatan sehingga Bapak Ibu guru bisa berkumpul bersama-sama dengan saya dalam rangka pembahasan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Shalawat dan salam tak lupa kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang terang benderang ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah setia menemani saya dalam rangka pembahasan modul 1.4 budaya positif ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, sebelumnya kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk lebih menyemangati diri kita semuanya, mari kita sama-sama melakukan ice breaking sejenak ya. Kalau saya sebutkan angka 1 ya, tepuk 1 berarti tepuk 1 ya, katakan yes ya. Kemudian kalau tepuk 2 oke, tepuk 3 semangat, tepuk 4 konsentrasi, kelompok 5 siap belajar. Aman. Oke, kita coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, malam. Ya, terima kasih teman-teman. Kita langsung pada pembahasan modul 1.4 budaya positif ya. Silakan Bapak Ibu menyimak. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Royani dari SDIT Al-Madinah, CGP Angkatan 9 yang ingin menyampaikan pembahasan tentang budaya positif. Saya perkenalkan terlebih dahulu, ini adalah fasilitator dan pendamping praktek saya pada CGP Angkatan 9 ini. Untuk fasilitator adalah Rakatnya Budi Santosa dan untuk pendamping praktek adalah Ibu Evi Sukerti. Selanjutnya, saya izin untuk menyampaikan agenda kita hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan perkenalan yang sudah kita lakukan tadi, kemudian dilanjutkan dengan presentasi konsep, kemudian dilanjutkan tanya jawab dan refleksi. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada diseminasi atau pembahasan ini, marilah kita sama-sama membuat kesepakatan kelas kita.
Ya, Bapak Ibu setuju kesepakatan kita harus riuh dengan tepuk tangan apabila diminta? Setuju. Kemudian yang kedua, ya, kita men-silent HP, ya, pasti semua penting ya. Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua, sepakat untuk mengangkat atau raise hand ketika ingin menyampaikan pendapat. Setuju? Setuju. Kemudian kita akan berusaha untuk tepat waktu. Ya, sekarang dimulai pukul 9, ya, diakhiri nanti pukul 10. Kita setujui? Setuju. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa nanti ada yang perlu hal-hal yang perlu dicatat. Ya, ada catatan, Bapak Ibu nanti mencatatkan atau beberapa kali nanti akan diberikan tentang keyakinan dan segala macamnya, ya, mencatat. Kemudian yang terakhir adalah menyampaikan ide. Bapak Ibu dipersilakan untuk menyampaikan idenya, ya, ketika nanti untuk pembahasan konsep-konsep yang akan kami sampaikan. Oke, kita lanjutkan. Sepakat semuanya? Sepakat. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, saya ada pertanyaan di sini, ya, dengan dua pernyataan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah setuju dan bagaimana pendapatnya? Ya, silakan Pak Rifat. Ya, menurut saya terima kasih banyak Bu ya sebelumnya. Menurut saya setuju karena dengan disiplin dapat membuat anak batasan-batasan yang harus dilakukan dan mana yang tidak, dan juga memberikan pengetahuan mana yang baik dan juga mana yang buruk dengan ada hukuman. Tetapi hukuman itu tidak berupa dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang positif juga yang dapat mengembangkan potensi anak dan juga perkembangan anak itu juga bisa kita lakukan. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan Bapak Ibu yang ingin berpendapat. Ya, silakan. Terima kasih Bu. Menurut saya memberi penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kemudian karena saya mengalami sekali saya sebagai guru di kelas dengan siswa itu diberikan motivasi itu tidak hanya perhatian tapi bisa terima ujian gitu atau hal-hal suatu hal yang bisa menyenangkan anak. Nah itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak sehingga bisa lebih semangat lagi gitu. Oke, terima kasih kepada semua. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Selanjutnya adalah perubahan paradigma, ya, tentang sosial teori menjadi base teori, ya. Beberapa mispersepsi tentang makna kontrol, diantaranya yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, seolah-olah kita adalah pemilik si murid ini. Ya, kita yang memiliki murid ini dan murid ini harus selalu dalam genggaman kita, mengontroli kita. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat bagi murid. Ya. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ya, ini hal-hal yang terjadi miskonsepsi ya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam hal ini kaitan
artinya disiplinan itu belajar. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai atau diyakininya. Namun budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, ini yang harus kita pahami. Ini pergeseran makna, ya, tentang makna disiplin. Kita menganggap disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan tertentu. Ya, sebagai contoh yang ada di setiap kedisiplinan datang kehadiran, ya, kehadiran, datang ke sekolah tepat waktu, ya. Itu merupakan dibangun dari kata sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dengan ditandainya yang masuk sekolah adalah guru. Kita minta kepada seluruh siswa untuk hadir ke sekolah tepat pukul 7. Dan dari yang sudah disampaikan, ketika si anak ini sampai ke sekolah jam 7 lebih atau pukul 7 lebih, maka dia mendapatkan hukuman. Seperti itu ya. Jadi yang dimaksudkan adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita akan menggali kata disiplin positif. Selanjutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang perlu dan merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang harus dicapai oleh setiap orang Indonesia ini dikenal sekarang dalam kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 aspek, yaitu yang pertama beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan sumber, yang kelima gotong royong dan benar kreatif. Ya, jadi adakah Bapak Ibu yang ingin berpendapat tentang disiplin positif yang sudah mulai kita perkenalkan di kurikulum merdeka dengan istilah profil pelajar Pancasila? Silakan. Ada yang ingin sharing? Ya, silakan Pak. Baik, jadi nilai-nilai kebajikan ini ya, positif dan nilai-nilai kebajikan universal ini luar biasa ya dalam profil pelajar Pancasila. Yang saya ingin tanggapi itu di mandirinya. Silakan Pak. Di mandirinya dengan adanya penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah diterapkan khususnya di sekolah-sekolah, itu benar sekali menimbulkan rasa mandiri. Jadi dia bisa menimbulkan ide-ide yang kreatif sehingga dia akan melakukannya hal sendiri tanpa dengan perlunya bantuan-bantuan dari orang lain. Jadi dia menciptakan hal sendiri gitu dengan berpikir kritis dengan nanti langkah-langkah selanjutnya. Maka dari itu benar sekali dengan mandiri ini, dengan profil pelajar Pancasila ini akan menimbulkan sikap yang mandiri. Ya, kemandirian kepada siswa atau murid ya. Tepuk tangan untuk mereka. Ya, bagaimana? Kita setujui? Oke, kita lanjut. Selanjutnya teori motivasi, hukuman atau konsekuensi, dan penghargaan restitusi. Kita masuk ke teori motivasi. Motivasi perilaku manusia yang disampaikan oleh Dian dosen ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuknya adalah motivasi eksternal yang berasal dari luar diri si anak atau seseorang. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga termasuk dalam motivasi eksternal yang tadi disampaikan oleh Pak Ulam ya. Mengerjakan sesuatu atau ingin menjawab pertanyaan
hanya karena ada motivasi, ada hadiah apa atau tidak gitu ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dan ini termasuk ke dalam motivasi internal. Nah, pertanyaan pematiknya adalah, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi di atas, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu di sekolah? Silakan, kalau ada Bapak Ibu yang ingin berpendapat atau menceritakan, silakan. Ya, monggo Pak Sari. Terima kasih Bu Roy. Ya, silakan. Ini berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman pribadi, bukan sekedar terhadap siswa, tapi anak sendiri juga di rumah. Jadi ternyata motivasi eksternal itu juga sangat mendominasi ya untuk semangat anak-anak. Memang mereka punya motivasi internal, tapi itu ternyata harus dimunculkan juga dari orang lain. Misalnya, kamu sebetulnya ini menjadi apa? Kamu itu targetnya apa? Pengennya bagaimana? Misalnya dalam belajar, misalnya dalam menghafal deh, menghafal. Kamu pengennya bagaimana? Saya pengen menjadi penghafal Al-Quran. Dia itu bagaimana menghafal Al-Quran? Dan ternyata selain dia ada keinginan seperti itu, ada motivasi lain dari ibunya, dari lingkungannya, dari gurunya. Terus bagaimana melihat pencapaian teman-temannya juga. Terima kasih, tepuk tangan. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa harus memiliki motivasi internal dan dia juga membutuhkan motivasi eksternal yang berasal dari personal yang ada di sekeliling. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin berpendapat? Terima kasih. Tepuk tangan kita semua. Oke, selanjutnya kita masuk pada hukuman dan konsekuensi. Ini kita berbagi antara hukuman dan konsekuensi itu sendiri. Ya, kaitannya itu dengan hal yang awal dan dengan memberikan hadiah dan segala macam. Ya, kita lihat di sini ada hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman bersifat tidak terencana atau terjadi secara tiba-tiba, sedangkan kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati oleh guru dan murid. Ya, contoh misalkan ketika seorang siswa di dalam kelasnya sudah memiliki kesepakatan untuk ujian bersama, akan tetapi siswa tersebut tidak melakukan piketnya tanpa alasan yang jelas, dan akhirnya misalkan gurunya memberikan hukuman kepada siswa tersebut untuk besoknya dia piket selama 1 minggu. Beda lain jenisnya dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi artinya sudah terencana dari awal, sudah membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh seluruh warga kelas. Apabila siswa ya dalam hal ini melanggar kesepakatan kelas, keyakinan kelas, maka mereka sudah siap dengan konsekuensi yang ada. Misalkan satu kelas yang tidak berpikir, misalkan tidak menjalankan pikir kelas, akan dipersiapkan untuk menggunakan kursi temannya selama 1 minggu sekali. Dan itu sudah dipersiapkan. Siswa sudah tahu, murid sudah tahu bahwa kalau saya tidak pikir, saya akan mendapat konsekuensi ini. Ya, dan itu sudah terencana. Dan kita mau keyakinan kelas itu di dalam sebuah tulisan poster ya, yang kita tempel besar-besar di kelas, dan itu dibaca oleh murid setiap hari. Sedangkan kalau hukuman sikap kita bersifat itu tidak terencana, ya sudah, kamu kalau tidak pikir, ya udah kamu pikir minggu berarti. Nah, dan itu tiba-tiba ya, atau besoknya lagi ada yang tidak pikir, kamu ini bersihkan sampah, buang sampah, tempat sampahnya sama. Atau besoknya lagi ada yang tidak pikir lagi, kamu sedang
ya. Take active review kan dari sini hanya guru mendelegasikan atau menghukum langsung, ya. Dan murid nggak bisa dalam apa kerjakan seperti itu. Sedangkan kalau konsekuensi, murid sudah mengetahui sebelumnya. Tadi saya sudah sampaikan, murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran yang dia lakukan di dalam kelas. For example, salah satunya adalah tidak piketan. Oke, sepakat ya ini ya. Kemudian yang ketiga, berupa tindakan fisik maupun psikis, murid akan disakiti oleh suatu perbuatan atau perkataan. Bisa juga bilang, dasar kamu gak pernah pikir nih. Itu sedikit tapi nyelekit, ya, sedikit tapi nyelekit, ya, dan itu akan termemori oleh siswa atau murid sampai kapan sampai dia bisa menjelaskannya sendiri. Nih aku pernah di Nah, itu menjadi memori yang negatif. Sedangkan bagaimana kalau konsekuensi? Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Ya, jadi dapat diukur, oh iya sudah terencana dan diketahui oleh siswa, dan itu kapasitasnya siswa bisa melakukan. Ya, bukan di luar kemampuannya. Misalkan siswa nggak pikir, ya, konsekuensinya sudah tahu. Oh iya, uang sama tentang sebelumnya, atau nanti dihadirkan orang tuanya ke sekolah dengan alasan mungkin seperti itu, pada keyakinan kelas. Oke, siap Bapak Ibu. Pertanyaan tematiknya adalah, menurut Bapak Ibu, intervensi mana yang sebaiknya kita lakukan dalam membangun budaya disiplin dan positif di kelas maupun di sekolah? Silakan Pak Rifat. Baik, terima kasih banyak Bu. Menurut saya ya, intervensi mana yang sebaiknya kita lakukan dalam membangun budaya disiplin dan positif di kelas maupun di sekolah, yang sudah pasti yang jelas itu konsekuensi. Karena kata tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Roy, menurut kita jadi antara kita itu menuntun. Jadi bagaimana kita mengasih hukuman kalau kita tuntun dulu. Jadi kita tuntun dulu, kita arahkan di perjalanan. Ketika ada suatu hal yang tidak balance, dan di situ konsekuensi itu akan berlaku. Makanya menurut saya itu konsekuensi sangat bagus sekali untuk diterapkan di kelas maupun di sekolah, dengan tadi ada penguasaan ya, dan juga terus kesepakatan dan yang lain sebagainya. Dan yang kedua saya ingin bertanya ya sama Bu Roy ya, apakah konsekuensi ini bisa dikatakan muncul secara tiba-tiba apabila menemui salah satu siswa yang melakukan kesalahan? Dengan adanya kesalahan kita baru muncul konsekuensi tersebut. Apakah bisa dimaknai seperti itu? Dengan yang tadi hukuman kan munculnya tiba-tiba. Apa konsekuensi itu bisa dikatakan juga secara tiba-tiba ketika menemui permasalahan tersebut? Apakah itu maksudnya ya udah hukuman aja gitu? Oke, ya teman-teman. Ya, kita baca poin per poin dari awal. Yang pertama adalah sudah terencana dan sudah disepakati. Jadi di awal tadi yang sudah saya sampaikan bahwa setiap kita akan melakukan konsekuensi pada satu hal pelanggaran, kita akan lihat pasalnya. Pasalnya ini sudah dibuat dalam keyakinan kelas. Yang nanti bab berikutnya ya, kita akan lanjut pada keyakinan kelas. Kemudian murid sudah mengetahui yang pastinya. Kenapa tadi saya minta keyakinan kelas itu untuk dipasang besar-besar di kelas? Jadi mereka sudah lihat dan terbiasa melihat, oh ternyata kalau kita mengikuti kesepakatan atau keyakinan kelas ini, kita bukan baik-baik saja ya. Yang kalau melanggar, oh iya ada konsekuensinya nih. Dan misalkan selalu menjaga kebersihan di kelas. Artinya menjaga kebersihan di kelas itu kan bergantian. Karena kelas ini kan milik bersama. Nah, ketika itu ya, ketika kita lihat konsekuensinya sudah terencana dan murid mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila pelanggaran itu terjadi, maka konsekuensi itu sudah dipersiapkan pada saat kita membuat keyakinan kelas secara bersama. Dan keyakinan kelas itu tidak kita buat sendiri oleh guru, tapi kita melibatkan semua, kita warga kelas. Maka dari itu tadi saya sebutkan warga kelas. Jadi murid dibimbing oleh guru
Ya, untuk menuliskan kesepakatan kelas apa saja yang harus dipersiapkan dan berikut konsekuensinya. Ya, misalkan, yuk teman-teman, misalkan nih, kelas kita kan harus bersih ya. Kalau bersih itu kita nyaman belajar. Supaya kelas kita bersih dan nyaman, bagaimana ya? Oh ya, melaksanakan tugas pikir sesuai dengan harinya, ya, dan tupoksinya masing-masing. Apabila ada yang melanggar, bagaimana? Ya, kita tanyakan kembali kepada warga kelas, bagaimana nih konsekuensinya? Pasti mereka ada beragam jawaban dan disepakati mana yang akan kita ambil sebagai konsekuensinya. Ya, oke Pak, berarti konsekuensi yang dalam hal ini sudah terencana, terus sudah disepakati. Jadi bukan datangnya tiba-tiba. Kalau datangnya tiba-tiba berarti adalah hukuman. Oke, terima kasih teman-teman. Kaputra, Kaputi, ya, Kaputli, Mak. Untuk lebih memahami lagi, kita akan masuk ke dalam taran, ya, tindakan-tindakan. Ya, di sini ada beberapa tindakan dulu, ya, dan ada untuk pilihan hukuman atau konsekuensi, ya, hukuman atau konsekuensi. Silakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman, konsekuensi. Hukuman, konsekuensi. Ada konsekuensi, ada hukuman. Oke, sip. Pertanyaan apa? Jawabannya ya, boleh jawab. Yang kedua, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman, konsekuensi. Hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Atau hukuman? Jangan sampai dihukum ya. Oke? Ya, sudah dibayangkan jawabannya hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman, ya. Selanjutnya, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, kita sepakati. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan atau menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kemudian lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BU. Kita lihat jawabannya. Ya. Jadi ternyata 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah adalah merupakan hukuman. Yang kedua, lari keliling lapangan 2 kali. Hukuman. Kemudian push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Tidak memakai sepatu seharian. Hukuman. Kemudian lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran IPK. Hal-hal ini sudah bisa jelas dari tata baca kalimatnya ya. Kalimatnya mana yang sudah terencana dan mana yang datangnya tiba-tiba. Ya, seperti kita datangnya tiba-tiba. Ya. Ayo, bisa kita lanjut? Bisa kita lanjut? Lanjut. Lanjut adalah penghargaan. Penghargaan adalah di sini ada kata-kata penghargaan yang tadi awal sudah saya tanyakan, ya. Penghargaan itu artinya didukung oleh penghargaan. Selama kita mengajar di sini juga saya mulai menyadari, ya, apa arti penghargaan. Menurut Al-Fikon di sini dalam Paris Bay Reward 1993 mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Amazing ya. Oke, kita semua pasti pernah melakukan seperti ini ya. Nah, ini saatnya kita untuk review dan mengubah paradigma kita. Yang pertama adalah berikut merupakan beberapa pernyataan tentang memberikan penghargaan dengan nilai yang sama dengan menghukum seseorang.
jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Masya Allah ya, tadi sudah disampaikan ya. Oke, masalah satu teman kita ya. Kemudian yang kedua, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, ya. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti. Jadi udah a priori dulu. Dia makan Fir'aun. Ya, Fir'aunnya ada tumpang di sini. Ada dua, Fir'aun satu, Fir'aun dan yang dua tumpang. Tinggal satu Fir'aun yang masih bertahan ya. Ini salah satu Pak yang saya rasakan juga. Di sini ada kata-kata mendapatkan penghargaan itu melakukan sesuatu yang baik. Jadi tujuan kita melakukan perbuatan baik itu bukan karena memang dalam diri kita, ya, tetapi justru itu akan menghadirkan saya dapat apa nih nanti ini. Seperti tadi yang disampaikan Pak Bulog ya, Pak, ada kuis ya, ada hadiahnya, gitu ya. Kalau ada hadiahnya aku mau motivasi, gitu ya. Atau penghargaan dengan disampaikan, besarnya keren banget, ya keren, ya. Nah itu akan mengakibatkan bagi orang yang mungkin usahanya ya di bawah ibu solehah itu akan merasa males ikut JKPP gitu, ngapain gitu ya, yang disebut ibu solehah lagi. Itu yang apa ya, kira-kira seperti itu ya, anak emas ya, anak emas apa anak mie. Ya, oke, ini jadi kita mau membuka paradigma kita bahwa jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, ya, seperti itu nanti akan senantiasa berharap, ya, iya, aku baik kan masih ibu itu, si ibu itu selalu suka ngasih 50.000 gitu ya. Oke, dan ini memang saya juga sudah survei ke beberapa parkir mobil atau motor yang sudah memang biasa di situ, gitu. Dan itu akan terlayani terus. Dan dia akan terus berpikirnya itu jadi bukan dia baik semua orang, tapi baiknya hanya kepada si ibu itu. Dan itu ada surveinya. Dan saya sudah mensurvei sendiri ke beberapa parkiran. Oh iya, ternyata kalau kita rutin ke situ, ya, ternyata seperti ini. Jadi mendapatkan penghargaan tersebut lagi, mengharapkan, berharap, ya. Jadi budaya positif yang dibangun itu sesuatu, ya, mengharapkan sesuatu. Kemudian juga penghargaan dipuji orang, memuji anak kita yang sudah hebat, kamu keren di depan teman-temannya yang masih kurang, gitu ya. Kita kerja lagi. Akhirnya ada juga yang akhirnya berhenti ya udah deh. Ya, dan ini saya uji coba juga di kelas for example tidak. Ya, jadi itu akhirnya tidak mau melakukan apapun. Ya udah dia yang terpakai, udah ngapain saya kerjain? Ya, akhirnya gitu. Jadi kayak udah langsung stop ya, terhenti itu yang namanya kreativitas dan motivasi. Ya, kemudian penghargaan hukum. Mereka tidak mendapatkan penghargaan misalnya dari sistem ranking. Nah, kita tahu nih, ini tantangan banget bagi wali kelas seperti saya juga. Karena apa? Setiap kenaikan kelas, pengambilan peraturan, pasti ada pertanyaan yang mengulik, ibu, anak saya ranking berapa? Atau sampai WA, sampai ditungguin besok-besoknya. Ya saya sampaikan, Pak, anak mama ranking 1. Terus ke orang tua yang lain, Mam, anak mama ranking 1. Wah ini boleh, di kelasnya bisa ranking 1, bisa 10 orang, 11 orang atau semuanya ya. Kenapa saya katakan ranking 1 semuanya? Karena apa? Mereka punya potensi masing-masing, walaupun diferensi yang berbeda-beda. Dan mereka punya juara-juara kita sendiri. Kalau saya bilang, ini juara untuk kebersihan, juara untuk pelatihan dia juara 1, juara untuk materi dia juara 1. Jadi saya bilang memang anak semua ranking 1, saya ranking 0 gitu. Karena dulu ya seperti itu. Tepuk tangan untuk semua. Jadi prinsip kurikulum merdeka pun dengan kursilah memang sudah dihilangkan yang namanya ranking. Dan itu harus disadari
yuk gitu kan. Saya kasih tahu aja deh. Enggak ya Mak, ini mah bukan ranking yang main Mak urutan. Apa beda? Apa bedanya ranking sama urutan? Makanya kalau kita sampaikan, kok Bapak ranking 1 semua jadi hati saya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, lantas teori atau strategi apa yang akan kita gunakan untuk menumbuhkan budaya disiplin pada murid? Jadi ini kaitannya teori seperti apa atau strategi seperti apa ya? Kita lanjutkan yaitu tentang hukuman, restitusi dan konsekuensi. Ya, agak nyuci memang ya. Jadi kelihatan ya, ada identitas gagal, identitas suksesnya, kemudian identitas gagal dan identitas suksesnya. Jadi maksudnya ini ada di bawahnya ya. Tapi ini karena nggak cukup jadi buat dan diri ya. Jadi yang pertama perilaku pasif, agresif meningkat kalau dapat hukuman ya. Kemudian kalau konsekuensi itu adalah penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan kalau restitusi masalah akan terpecahkan. Jadi ini jika kita menghadapi sebuah permasalahan yang notabene itu melibatkan siswa ya, di sini ada penyelesaiannya. Apakah kita mau melewati hukuman atau konsekuensi ataupun restitusi? Ya. Jadi di sini contohnya sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini adalah hukuman. Ya, sedangkan dalam konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Benar nggak nih atau pada pikir? Kita sebagai ini ya, sebagai wali kelas pasti nungguin, ya, nungguin anak piket sama yang tidak piket, jadi controlling gitu ya. Kemudian kalau restitusi, murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Tanpa kita nungguin piket, ya. Seandainya dia tidak melaksanakan piket bersama temannya, besoknya dia lapor. Atau tiba-tiba WA, saya sudah merasakan seperti itu. Ibu maaf, tadi saya nggak pikir. Dia ngaku karena tadi saya buru-buru dari ibu sama objek saya juga marah-marah gitu ya. Ya, saya akhirnya tetap menjalankan ya udah besok kita akan sama restitusi, gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau hukuman ya udah jalan dia aja di sini ya, nggak pakai sepatu hitam berarti seharian nggak pakai sepatu, dan itu hanya satu kali di sini, dan itu jadi pengalaman memoris yang aku dulu waktu SD pernah dihukum sama Pak Iqbal gara-gara nggak pakai sepatu hitam. Akhirnya saya nyeker seharian, dan itu akan menjadi jangka panjang, memori jangka panjang yang negatif. Dan itu akan membuat kurva trapesium kehidupannya yang akan berpengaruh, bermasalah. Yang bisa jadi dendam. Awas nanti kalau saya jadi guru, saya gini murid saya, ya. Gitu. Kemudian kalau untuk konsekuensi membuat penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Ya nanti kita akan mulai menyadari, iya saya sadar, saya tidak ikat. Saya sudah melakukan pelanggaran pada kesepakatan keyakinan kelas. Saya akan bertanggung jawab. Nah, satu ketika si anak ini akan dihadapkan dengan permasalahan tentang perusahaan, tentang negara, dia ada punya rasa tanggung jawab dalam diri yang disebut dengan motivasi internal. Datangnya dari diri sendiri. Saya harus bertanggung jawab. Ya, misalnya dia jadi seorang penjual uang, penjual apa? Ketika ada kembalian yang sangat sama, kelebihan si ibu-ibu dan jalan, dia akan lari mengikuti kenapa? Saya bertanggung jawab, ini bukan uang saya, ya, karena ini kembalian si ibu kurang, dan itu akan timbul rasanya dari motivasi internal. Kemudian peraturan untuk hukuman adalah peraturannya adalah kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus melakukan ini. Itu ya kalau hukuman. Kemudian kalau konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kalau sudah bisa, kamu memperbaiki masalah ini. Ya, kamu sudah menyadari kamu melanggar keyakinan kelas. Sekarang apa yang kamu sudah rasa tidak pas dengan keyakinan kelas? Kamu mau melakukan apa untuk memperbaiki itu? Saya akan melakukan seperti ini. Saya akan minta maaf pada teman-teman saya yang udah mikir tapi saya nggak
yang artinya identitas gagal itu bernilai negatif, kemudian konsekuensi itu netral, ya. Kemudian restitusi itu akan membawa positif pada dirinya. Atau di kata akhir, di sini ada mode paksaan kalau hukuman, kalau konsekuensi merupakan stimulus respon, sedangkan kalau restitusi adalah teori kontrol. Oke, yang ini bisa dilihat semuanya, ya, dampak pada hukuman itu anak bisa marah, bisa bersalah, bukan diri, mengasihkan diri. Kalau konsekuensi kehilangan hak waktu jeda untuk menahan atau time out, kan, time out seperti itu. Kemudian kalau restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun semangat untuk memperbaiki diri. Oke, nanti kita coba di dalam restitusi. Tepuk tangan dulu. Sebelumnya kita akan melakukan ice breaking dulu ya sebelum kita masuk analisis kasus ya. Oke, bisa. Silakan berdiri semuanya Bapak Ibu. Ya, kita akan sedikit ya untuk peregangan ya. Peregangan ini bisa digunakan untuk anak-anak juga. Masih ingat lagunya kita? Ya, tangannya di depan nih, ya, memasukkan dulu. Ya, badannya di bawah dada. Ya, pas, atas, kuat, motivasi, pas, atas. Kiri, tepuk dua kali, 3 kali. Dua, tepuk 5. Yuk. Udah lagi. Sekarang. Empat. 3. Lagi ya, lagi nanti. Ya, semangat untuk membangkitkan semangat baru, oke? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sekarang kalau saya bilang jol, berarti Bapak Ibu juga tembak ya. Jol. Nanti kita masuk berikutnya analisis kasus. Nah, Bapak Ibu, sini ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan tindakan vaksin itu terhadap IFA? Mengapa? Nah, kita baca dulu di sininya. Ya, IFA perlu menguasai pelajaran matematika. Bapak Ibu tahu dong, pelajaran matematika pasti anak-anak ada yang ribet ya. Sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak terdiam, ya, atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat Pak Guru Seno di situ menanyakan pertanyaan IFA menjadi gugup, ya, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagal pada saat berupaya menjawab pertanyaan. Nah, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IFA yang berbicara tergagap-gagap dan terkejut. Ya, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang tergagap-gagap dan malunya luar biasa. Dan malahan minta IFA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaan pemantiknya adalah, apakah Anda setuju dengan
guru pastinya tahu kalau kita kurang pidana pelajaran. Dan biasanya seorang anak itu memang bukan cuma anak, kita juga yang sudah dewasa itu kecenderungannya akan minder dengan kekurangan kita. Begitu kekurangan kita kok malah diatur dengan umum, itu sangat menjadi karena dia mahal. Ini saya tidak setuju dengan tindakan yang harusnya anak yang mungkin kurang, dia berdiam, itu nanti ada pendekatan tersendiri, bukan malah seperti itu. Selanjutnya silakan ada pendapat lain yang disampaikan saya. Silakan. Silakan Bu Laura atau Bu ya. Oke, silakan. Menurut Ibu bagaimana? Kalau menurut saya berarti namanya semakin si anak itu diekspos pada kekurangannya semakin si anak itu sendiri. Karena ada ibu saya harus ada pendekatan sendiri yang bisa dipakai pembelajaran. Pendekatan ya. Dan menurut Ibu ini hukum atau hukuman dengan alasannya Karena karena tiba-tiba gitu untuk urusan oke jelas ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak berlaku tiba-tiba ya. Jadi kita harus menggunakan pendekatan secara persuasif kepada siswa-siswa kita yang memang sudah kita mengetahui kemampuannya di mana posisinya. Jadi bukan justru malah melebarkan atau sengaja diperlihatkan ke teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas yang tadi sudah ditanyakan ya. Ada Bapak Ibu yang ingin menggunakan tentang keyakinan kelas yang ini terbaru. Ini kata-kata terbaru pada kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka baru launching itu tentang keyakinan kelas. Ya, kemudian kita akan jawab di sini keyakinan kelas. Mengapa harus di sini? Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis dalam al-Quran. Dan ini bukan hanya keyakinan kelas, keyakinan sekolah pun bisa kita terapkan, ya, termasuk di dalamnya. Karena apa? Di sini keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah, ini mendapatkan dukungan karena mendukung motivasi intrinsik, ya, yang berasal dari diri masing-masing kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding dengan mengikuti serangkaian peraturan undang-undang. Ketika peraturan, ya, dia hanya mengikuti peraturan puasa sunnah Senin Kamis, dia hanya mengikuti di sekolah biasanya. Di rumah lain lagi, jam 12 sudah ada dari imam ya, jam 12 sekolah jam 3 sampai dari imam duluan ya. Tapi kalau kita buatnya keyakinan kelas ataupun masuk dalam keyakinan sekolah, insya Allah dia akan dalam dirinya sendiri seperti ini. Saya sudah terbiasa puasa Ramadan, puasa 1 bulan penuh, puasa sunnah aja saya nggak kuat, gitu kan ya. Senin Kamis, apalagi ini jadi habit semuanya, jadi kebiasaan budaya positif di sekolah kita yang sudah terbiasa seperti itu ya. Cuma bedanya di sekolah kita itu masih berupa peraturan, bukan keyakinan, gitu ya. Setuju Bapak Ibu? Nah, ini tugas kita sama-sama bagaimana membuat kebiasaan positif berpuasa sunnah minggu kedua dan minggu keempat di hari Senin dan Kamis ini dijadikan keyakinan bagi diri-diri saya siswa ataupun guru, termasuk kita juga sebagai guru. Ya, tapi kalau berbagai usulnya ya, ada bulanan dan segala macam. Ya, oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan di sini. Di sini saya akan membagikan kertas pada Bapak Ibu. Ya, saya minta untuk kita akan membuat keyakinan kelas sama nilai kebajikan yang akan kita tuju. Peraturannya ada kata-katanya di sebelahnya dan kita akan memperhalus bahasa yang itu menjadi sebuah keyakinan bagi kita. Ya, silakan Bapak Ibu dipegang kertasnya. Kita
ya merupakan kata negatif karena ada dilarang. Tidak dilarang bukan itu termasuk katanya negatif. Bagaimana kita masukkan ke dalam kata positifnya? Silakan. Boleh ditulis. Ya, tulis. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Biasa ya, kita dalam toilet, mau wudhu gitu ya, itu pasti ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Biasakan antre. Kemudian gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, silakan. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu tuliskan ya. Di sini kita sepakat itu untuk keyakinan kelasnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Merupakan tanggung jawab sepakat? Sepakat. Nah, kita sepakat ini. Karena pertimbangan kita sepakati. Sebagai sebuah keyakinan nanti kita buat di kelas masing-masing ya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Toleransi, menghargai orang lain dan diri sendiri. Ya, oke, sepakat? Sepakat. Oke. Kemudian ada di sebelah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, kemudian menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Ya, oke. Sepakat? Sepakat. Tepuk tangan. Karena kita sepakat dengan tepuk tangan. Dilarang melakukan kekerasan. Bersikap baik, keselamatan, juga sama menghormati orang lain. Tepuk tangan. Jadi kita sepakat. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti menjaga kesehatan. Sepakat? Sepakat. Oke, tepuk tangan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, kesabaran dan selalu antre. Ya. Oke, sepakat? Sepakat. Tepuk tangan. Kemudian gunakan masker. Ini adalah keyakinannya kesehatan dan keselamatan. Dengan menggunakan masker menjaga kesehatan dan keselamatan. Sepakat? Sepakat. Oke, sip. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini untuk keselamatan dan keamanan. Sepakat? Sepakat. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, kita sudah sepakat semua. Jadi ini langkah-langkahnya. Jadi awal untuk peraturan sekolah kita bisa kita pasang atau kita gambarkan pada siswa. Kemudian murid akan memberikan masukannya. Bu, gak boleh berkelahi bu. Ya, dilarang meminta makanan teman bu. Gitu kan. Nah nanti kita bersama bahasanya dengan keyakinan kelas bersama. Kita buat dengan kata-kata positif. Jadi contoh kata di sini adalah kata dilarang melakukan kesalahan atau kekerasan. Ya, jadi di sini kita usaha keselamatan, menghormati orang lain, menjaga keselamatan dan menghormati orang lain. Oke, bisa ini ya. Dan ini bisa dilakukan bukan hanya wali kelas. Ya, di awal tahun pelajaran mungkin ada guru TK, guru bahasa Arab, guru tilawati, ya, itu juga bisa membuat kesepakatan kelas yang dibentuk dalam sebuah keyakinan kelas. Yang pastinya nanti bersinergi dengan wali kelas. Jadi di kelas ada seperti ini, misalkan guru bidang studinya mau melibatkan diri dalam bentuk keyakinan kelas di kelas 6, kelas 4, gitu ya. Atau kita buat semua nanti keseluruhan jadi keyakinan sekolah. Oke, saya Bapak Ibu ya. Demikian sedikit prakteknya. Oke, selanjutnya kita merumuskan keyakinan. Ya, yang pertama cara kita merumuskan keyakinan. Ya, yang pertama ucapkan semua masukan para murid. Bisa dipakai tulis agar diketahui semuanya. Ya, silakan dituliskan. Dari kita anggap Bapak Ibu adalah murid, ya. Saya yang akan membantu untuk membuat keyakinan kelas, ya. Kira-kira yang pertama yang mau dicatatkan masukannya apa? Masukannya apa? Ada lagi mungkin. Tidak mengejek panggilan nama orang tua, ya. Tuh, salah satu yang tidak mengejek panggilan dengan nama orang tua. Apalagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, kita ambil 3, satu lagi. Tidak bermain bola di dalam kelas. Oke. Ini kita ambil 3 posisinya, ya. Kita ambil 3 masukan dari murid, ya. Langkah berikutnya
berikutnya kita langkah yang kedua adalah susunlah keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh tadi, tidak mengata-ngatai atau mengejek nama panggilan orang tua. Kita sepakati untuk mengubah dari negatif ke positif. Jadi apa kira-kira? Bertutur kata baik dan sopan, tidak menyinggung perasaan orang lain. Kata tidak ini dilakukan tuh, ya. Berarti bertutur kata yang baik dan sopan dan juga menjaga perasaan orang lain. Jadi kata tidaknya kita hilangkan, menjaga perasaan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua kasusnya, tidak membuang sampah sembarangan. Buang sampahlah pada tempatnya atau pada tempat yang tepat boleh, ya. Iya, yang telah disediakan juga boleh. Terus yang ketiga tadi, tidak bermain bola di kelas. Kira-kira apa? Lakukan permainan yang berkaitan dengan bola di tempatnya, ya, di lapangan, misalkan di tempat yang tepat maksudnya, ya. Lakukan bermain bola di lapangan. Jadi kata negatif kita hilangkan, bukan, tidak, ya, jangan, dilarang, itu semua kita hilangkan. Kenapa? Kita akan membangkitkan motivasi intrinsik yang artinya keyakinan dalam dirinya. Sama seperti yang lagi training ke anak-anak usia golden age, ya, bahwa kita harus mengatakan ada pihaknya, nggak boleh, no, biasa gitu kan, ya. Nah, sekarang kita ganti, yuk mainnya di sini, ya, yuk mainannya mainan ini, ya. Jadi bukan nggak boleh teman-teman. Nah, dia akan selamanya seperti tidak tidak boleh itu kotor. Tapi kalau misalkan, yuk di sini tempat yang bersih, yuk di sini tempat yang lebih bersih. Nah, jadi oh iya, selalu gimana ya, bersih. Di tempat bersih. Sama seperti tadi ketika membuang sampah. Tidak membuang sampah di sembarang tempat. Kita ganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Gak ada tempatnya, ada di kantong dulu di kantong. Ya, ini kan salah satu motivasi yang dibangun dengan keyakinannya. Ya, oke. Sampai sini ada yang ketiga. Setelah keyakinan kelas dibuat, ditandatangani oleh semua murid, ya, semangat gitu. Kemudian beserta gurunya, ya, di situ. Kalau guru tambahkan kepala sekolahnya, ya. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas diletakkan di dinding atau tempat yang mudah dilihat, seperti kita punya organigram, ya, organigram dibuat, dibentuk, ya, kita dalam bentuk poster dan segala macam, ya. Sekarang kita coba, ya. Saya sudah mempersiapkan poster, ya, tempat poster yang akan kita buat dengan keyakinan kelas. Jadi kita buat keyakinan kelas di sini. Proses membuat keyakinan kelas. Ya, satu stepnya adalah di sini mencatatkan semua masukan. Ada kata tidak, ada kata bukan, ya. Yang ini kalimatnya misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Yang pertama. Yang kedua, jadinya buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan sebagian daripada iman. Ya, itu di nomor katanya, ya, sip. Di atasnya boleh ya. Ya udah, Oke, yang sudah melakukan pernyataan di sini, yang pernyataan, kemudian nanti kita bahas semuanya, dan apabila sudah disepakati, ya, apabila sudah disepakati berarti, ya, terima kasih.
Nah, ini kita sudah buat, berarti kita sepakati terlebih dahulu di sini. Kesepakatan kita, ya, akan keyakinan kelas. Yang pertama, makan dan minumlah sambil duduk. Sepakat? Sepakat. Kemudian berada di dalam kelas saat jam pelajaran. Sepakat? Sepakat. Istirahat setelah selesai jam pelajaran. Sepakat? Sepakat ya? Nah, saling menyayangi antar teman, saling menjaga kebersihan di kelas. Nah, ini kita tambahkan konsekuensinya apa? Kalau misalkan saling menjaga kebersihan di kelas, saling menyayangi antar teman. Jika ada yang saling mengejek, nama orang tua dan segala macam, kira-kira kita sepakati konsekuensinya apa ya? Kira-kira gimana? Istighfar sebanyak 10 kali, kemudian meminta maaf, berjanji tidak akan mengulangi lagi, ya. Oke, kita sepakat ya. Ya, nanti di sini ada konsekuensinya. Kita sudah tahu ya. Yang pertama, ketika ada teman yang ini kan saling menyayangi antar teman dan saling menjaga kebersihan di kelas. Kalau tidak ada misalkan rasa sayang dengan cara dia melakukan mengejek temannya, ya. Dan berarti kita berikan konsekuensi apa? Kita sepakati konsekuensi apa? Konsekuensinya adalah istighfar sebanyak 10 kali, kemudian meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Oke, kemudian konsekuensi untuk makan dan minum sambil duduk. Apabila ada dari teman-teman kita yang makan dan minum, ya, sambil berjalan, kira-kira konsekuensinya apa ya? Oke, tidak dipersilahkan dan tidak diperbolehkan jajan ke kantin. Ya, ada yang lain? Ya, sudah sepakat itu? Ya, kita sepakati. Oke, tepuk tangan semuanya. Kita sepakat. Dan silakan ditandatangani, semua bisa menandatangani secara bergantian. Ya, silakan. Tanda tangan ya. Ya. Ini secara bergantian. Ya, silakan. Kakak dua. Sehat? Silakan kalau sehat. Ya, mangga. Kakak. Ambil di tanggal sekian ya. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, terima kasih. Ini adalah salah satu bentuk keyakinan kelas. Ya, bentuk keyakinan kelas. Untuk selanjutnya, kita akan masuk pada motivasi, ya, motivasi. Tapi sebelumnya kita akan ice breaking terlebih dahulu, ya. Ice breaking terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu berdiri semuanya. Ya, kita akan bergerak lagi untuk pergerakan badan kita, ya. Kalau kata saya mengucapkan kata Marina, berarti Marina seperti ini, ya. Marina, menari seperti ini. Di atas seperti ini, ya. Menatap seperti ini, ya. Tambahan satu lagi. Kalau saya bilang mari, berarti ini, ya. Oke, siap. Oke. Jadi saya mengucapkan katanya, Bapak Ibu gerakan. Kita bergantian, ya. Siap-siap ya. Ya, siap. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, mari yo menari di atas menara, di atas menara. Mari yo menari.
Siap? Yuk. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu punya kebutuhan? Punya kebutuhan? Punya. Apa saja sih kebutuhannya? Banyak sana, makan, gitu ya. Selain sarapan yang terlihat, kira-kira ada lagi nggak sih yang lain? Pastinya. Apa sih? Lihat ya, apakah sesuai yang ada di dalamnya? Oke, yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia adalah tentang survival. What is survival? Eksistensi. Ya, betul, bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Ya, itu survival. Jadi bagaimana caranya kita mempertahankan hidup kita di mana saja kita berada. Makanya ada yang namanya adaptasi, penyesuaian diri pada lingkungannya. Dan adaptasi ini bukan hanya dilakukan pada makhluk yang lain, kita juga sebagai manusia harus beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, ini adalah salah satu kebutuhan yang mendasar pada manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ingat dong, kalau para pendaki gunung biasanya kan juga mereka punya alat-alat survival ya, untuk mempertahankan diri nanti ketika dia di atas gunung, nggak ada warung, nggak ada bakok, nggak ada minuman, nggak ada apa-apa gitu ya. Gimana caranya bisa memenuhi kebutuhan dia sehari-hari dalam mempertahankan hidupnya di gunung? Ya, biasanya ibu-ibu yang udah-udah nih biasanya suka jadi mapala, naik gunung gitu biasanya. Ya, ataupun ibu-ibu yang biasa bawa bayi, pasti persiapannya banyak. Ya, ada susu, ada air panasnya, ada mulai ada biasanya, ada minyak telurnya, ada apalagi tisu basahnya ya, dan segala macam. Ini salah satu survival. Ya, survival bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Itu kayak aja. Seorang pasti ingin selalu diterima di mana saja dia berada. Tapi lain halnya, terkadang dari eksternalnya belum tentu kita bisa diterima seutuhnya dalam lingkungan tersebut. Tapi rasa sayang dan rasa diterima ini adalah modal dasar utama buat kita. Ya, rasa disayang, rasa dicinta oleh keluarga, ya, oleh pendamping kita, itu yang harus utama, ya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan atau kebutuhan kemampuan atas kemampuan kita. Ya, saya mampu, saya bisa. Dan ini ada yang namanya kebutuhan penguasaan. Ya, menunjukkan bahwa saya mampu, saya bisa melakukan itu. Itu yang bahasa ya, kira-kira ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, freedom. Ya, pasti pengen dong kebebasan, pengen ibarat di sekolah capek begini segala macam. Di rumah tuh rasanya mau bersenang-senang apa gitu ya. Ya, suka nyanyi kecil. Itu salah satu kebebasan yang nanti berkaitan dengan yang kelima, yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini dasar intervensi pedagogis ini agar kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi pemenuhan baik untuk kita ataupun murid kita. Dasarnya itu. Oke. Kita lanjutkan. Ini adalah salah satu kebutuhan dasarnya dari 5: penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan tentang murid. Selanjutnya, di sini ada kata-kata. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersemangat sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kalau seharus terang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senangnya. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu termasuknya kebutuhan yang bagaimana? Kebutuhan apa yang belum termasuknya apakah survival, rasa sayang, atau kebebasan, atau kesenangan, atau kepuasan atau kekuatan? Menurut Bapak Ibu? Kebebasan dan kesenangan. Kebebasan dan kesenangan. Karena apa? Dia mungkin dalam kerjaan mungkin dia senang dan akhirnya termotivasi dalam dirinya sendiri. Akhirnya dia bisa mengerjakan dengan semangat. Biasanya nih kalau kemudian
ya, jadi ibu guru tidak menyambungkan lagi. Padahal aku pakai jaketan rambut baru. Kita banget gimana? Kasih sayang, rasa diterima, pengakuan. Akhirnya kan, ada yang lain deh, apa ya yang lain ya gitu. Iya dong, ini baru aku nih gitu. Lebih mana masih ada yang bertanya seperti itu ya. Pengen ditanya gitu loh. Dari mana, harga berapa, lagi ngapain tuh bisa pakai gitu. Ibu tanya dong, ini harganya berapa udah dipaksa. Ya tapi kan lucu banget. Nah itu ada rasa diterima, diakui, pengakuan ya, dan juga rasa diterima dan kasih sayang. Istilahnya apa? Kita menyentuh ya bagian rasanya, sayangnya, rasa diterimanya. Oh iya, berarti dia menganggap aku ada. Selanjutnya yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya begini aja, dengerin ibu guru aja. Apa kira-kira? Freedom, ya freedom pengen keluar dari garis itu. Kayak gini nih Bapak, ya. Jadi itu ada freedom, rasa membutuhkan membentuk kebebasan, gitu ya. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa tuh? Jadi kan ada rasa kebutuhan apa ya? Penguasaan, bisa, ya. Karena aku merasa nggak sempurna gambar aku, tapi kok dikasih tahu ke teman yang lain, ya aku nggak puas sama gambar aku sendiri. Ya, jadi tidak puas dengan gambarnya sendiri, jadi menunjukkan kepada teman. Ya, oke. Selanjutnya, menurut Bapak Ibu, bagaimana sebaiknya kita menumbuhkan budaya positif dan disiplin di kelas kita atau di sekolah kita? Menurut Bapak Ibu, Kebiasaan, sosialisasi, saling menghargai. Menumbuhkan budaya positif yang tadi sudah kita bicarakan, semua kebiasaan ya. Jadi kaitannya dengan repetisi. Setuju nggak? Repetisi itu kan dilakukan secara berulang dan menggunakan bahasanya yang positif yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dalam keyakinan kelas, bahwa bahasa yang kata tidak, bukan, dilarang itu kita ubah, ya kita ubah ke arah kata-kata yang positif, dan ini akan menjadikan bangunan motivasi intrinsik dari jiwa-jiwa murid-murid kita untuk bisa membangun tanggung jawab yang menuju tadi profil pelajar Pancasila. Itu juga berarti keterkaitan antara bagaimana sebaiknya kita menemukan budaya positif dan disiplin di kelas atau sekolah. Itu kita bangun pengelolaan repetisi, pembiasaan yang dilakukan secara repetisi, berulang dan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Oke, sepakat? Oke, sepakat. Untuk selanjutnya kita masuk ke 5 posisi kontrol. Ini hal yang menarik. Kalau tadi kita belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang kita harus penuhi, ke-5 tersebut, dan akan menjadi keselarasan bagi kehidupan murid dan guru. Sekarang kita masuk ke dalam 5 kontrol, 5 posisi kontrol yang tidak diduga-duga, karena kita juga merasa saya sebagai apa posisinya. Nah kita lihat di sini. Ini ada bentuk motivasi, identitas gagal, identitas berhasil, sukses, dan identitas keberhasilan sukses dari kontrol diri, bukan dari kontrol luar. Ya, di sini terangkum dalam guru. Yang pertama, motivasi guru berbuat. Kalau penghukum melakukan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, ya contohnya apa? Itu aja nggak bisa sih. Ya, masa gitu aja nggak bisa? Bukan ya? Itu juga akan nyambung ke bagian yang berikutnya. Membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya begini. Ibu kecewa dengan kamu. Nah, itu kata-kata yang membuat merasa bersalah. Kalau tepat bagaimana perbuatan gurunya? Membuat alasan-alasan untuk murid, misalkan, ayo dong, bantu ibu. Ibu kalau nggak ngerjain ini atau kamu nggak urut dia, nanti kepala sekolah negor ibu. Itu memposisikan sebagai teman. Kemudian memantau, menghitung dan mengukur. Ya, jadi dipantau. Oh iya,
kamu pada kesepakatan kelas kita. Itu. Ya, kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan akibat. Itu sebagai pembentuk. Ya, awas ya. Awas kamu ya. Tidak kalau nggak awas ya kamu ya. Nah, kita sebagai pembentuk. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah hati mengatakan ini ke kamu. Stres dilakukan kamu tiap hari kayak gitu. Itu merasa membuat ya, membuat rasa bersalah. Kemudian kalau teman, ayo lakukan dari ibu, masa kamu nggak mau sih? Ingat loh, ibu kan pernah bantu kamu juga. Nah, itu sebagai teman. Kemudian kalau teman tahu lebih pada apa pelajarannya, kamu tahu apa pelajarannya. Sedangkan kalau manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, ya itu manajer. Selanjutnya adalah tentang hasil. Kalau berhukum, hasilnya akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, atau juga bisa jadi dendam. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat rasa bersalah akan menyembunyikan semua, termasuk di dalamnya menyangkal. Ntar aku kalau begini, aku dulu, ntar aku disalahin. Kan kamu tadi yang lakuin, bahasanya kan kamu tadi yang begini lemparin sendal buat. Nah, itu membuat rasa bersalah. Kemudian kalau jadi teman, ketergantungan, tergantung kamu. Itu pokoknya deh, yang mana deh, kan ya. Jadi nggak bijak, goyang. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi kalau memantau. Ayo, kuliah aja ya kamu ya. Nah, tapi kalau penguatan, kalau manajer itu menguatkan pribadi. Ayo, kamu udah yakin dengan keyakinan yang kita buat bahwa di sini tidak apa, di sini harus saling menghormati, kata-katanya harus santun, gitu ya. Karena kan kita, oh sini ngomong kasar, gitu kan ya. Kita tarik, kamu ngomong apa kamu? Tadi ngomong apa bahasanya? Kamu ngomongin. Nah, saya pernah lihat itu juga, ya. Tapi posisinya kita harus memposisikan diri untuk menguatkan pribadi. Apa yang tadi kamu ucapkan? Ini bu, menurut kamu apa itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Terus apa yang kamu mau perbaiki? Ya, dia sudah mengakui nih, menstabilkan identitas, dia menyadari kesalahannya. Terus langkah berikutnya, apa yang kamu akan lakukan untuk memperbaiki keyakinan kamu yang tadi? Oh saya akan minta maaf. Oh saya akan ini. Jadi timbulnya dari siswa, dari murid sendiri, bukan dari siswa kita. Ayo ayo, hari mau apa? Ayo. Jadi kita memasak, ya, memasak dan akhirnya ujung-ujungnya menghukum secara tiba-tiba tanpa ada konsekuensi. Sedangkan kalau manajer ini kembali lagi pada keyakinan yang sudah kita buat tadi, gitu. Ya. Dan akhirnya semua berakhir dapat pada murid kalau menghukum akan mengulangi kesalahan yang sama. Ya, dia berkembang, dihukum langsung saat itu juga secara tiba-tiba dan besoknya akan berantem lagi. Gak jeda, malah justru mubal, solid. Habis lagi. Ya, saja jalan biasa. Ya, tapi besok lagi akan terjadi seperti itu lagi. Nah, sedangkan kalau membuat rasa bersalah, kan perasaan tadi. Ntar aku kalau begini lagi, gitu ya. Jadi udah punya rasa jauh. Jadi udah, aku takut salah gitu. Terus kan jawaban kamu salah, gitu kan di depan kelas. Nggak mau jawab lagi. Kenapa kamu perlu dibilang salah lagi gitu? Padahal tuh udah salah guna gitu ya. Kenapa kamu udah tunda diri jadi apa? Kemudian teman lemah tidak mandiri dan tergantung. Ya, aduh bapak ibu harus ini. Mungkin pernah berpikir atau murid tidak pernah kelas. Aduh nih disuruh sama sekarang Munafisa nggak masuk gitu ya. Munafisa nggak masuk gitu. Ayo pada ibu dong kan Munafisa bilang baik itu nggak enak nih ya gitu. Itu posisinya adalah posisi kontrol sebagai teman. Ya. Terus kalau nggak tahu bagaimana menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk diri. Ya, udah tahu kalau melakukan ini, berarti kamu dapat konsekuensinya dari keyakinan kelas apa? Ya. Sedangkan kalau manajer mengevaluasi
diri dan bagaimana cara memperbaiki. Bukan saya bilang, ya, kamu udah tahu hal yang kamu lakukan tidak sesuai dengan keyakinan yang ada di kelas dan yang apa yang kamu yakini. Sekarang, pendapat kamu bagaimana untuk kamu bisa memperbaiki keyakinan kelas kamu dengan keyakinan yang sudah kamu lakukan. Menyesuaikan dirinya bagaimana? Dia akan melakukan kesalahan, kemudian dia akan mencari, oh iya, saya akan melakukan ini untuk memperbaiki hal yang sudah saya yakini. Saya sudah melakukan kesalahan ini dan saya mengakui dan saya akan bertanggung jawab, dan itu dapatnya di dalam motivasi intrinsik, bukan dari luar. Ayo ngaku sekarang, ya terus mau ngapain? Terus gimana? Hukum ya, kan kalau itu hukum. Ya, tapi kalau untuk yang manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki. Setuju? Setuju. Kira-kira posisi kontrol yang mana yang kita? Manajer ya? Oke, kita sepakat. Mari kita bersama. Siapa yang mengatakan dalam posisi kontrol mana menurut Anda dan sering mengucapkan pernyataan-pernyataan tersebut? Yang pertama, apakah dia sebagai penghukum? Apakah kamu merasa bersalah? Ataukah teman? Ataukah penonton? Ataukah manajer? Ya, kalimat-kalimat berikut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar, berarti itu penghukum. Salah mulu, gitu. Ibaratnya kan itu dibalikannya. Kamu tidak pernah salah mulu, gitu ya. Ayolah, lakukan lebih santai ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pemantau atau manajer nih? Nah, ini kan langsung to the point-nya ya, kelihatannya. Bagaimana kamu langsung ditempel? Terus, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Ini apa nih? Kalau ini bisa bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, bisa masuk ke kantor manajer, tapi lebih kuat daripada ke manajer ya. Nah, karena di sini siswa yang diminta untuk menyelesaikan masalahnya, ya, selfnya. Kemudian kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini, dia buat merasa bersalah. Ya Allah, apa segitunya? Saya salah apa sih? Ya Allah, ya, kasihan sekali ya. Nah, kita masuk ke dalam restitusi. Tadi yang telah saya sampaikan di awal, kita ini saling berkaitan ya. Tinggal 8 slide lagi. Tenang. Sebuah pendekatan untuk menemukan isi positif pada murid itu adalah restitusi. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah merupakan proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus mempermalukan orang lain. Nah, ini ciri-ciri restitusi diantaranya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri masing-masing, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan diri dan yang paling baik untuk evaluasi, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan fokus pada solusi, juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tidak merasa tersisihkan atau di luar dari kolaborasi tersebut. Dan ini namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3, namanya 3 segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Caranya adalah dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Ya, ini yang pertama, ciri-cirinya menstabilkan identitas. Yang kedua adalah masuk ke validasi tindakan yang salah, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu validasi. Ya, validasi tindakan yang salah. Dan terakhir adalah menambahkan keyakinan. Di sini nilai apa yang telah disepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu, ya. Dan di sini saya akan membagikan ada 2 buah kasus yang sudah diuji cobakan, yang sudah saya lakukan di kelas tentang restitusi
restitusi. Ini adalah skenario dari segitiga restitusi yang sudah dibuat berdasarkan urutan-urutan segitiga restitusi itu sendiri. Di antaranya adalah menstabilkan identitasnya distabilkan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menguatkan keyakinan. Kita dilihat dulu. Ada dua kasus di sini. Nah, di sini menstabilkan identitas adalah untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh-contoh kata-katanya adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Atau Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah dan kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah kata-kata menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Ini kata-katanya ya contohnya. Bapak murid mengenali basic need kebutuhan ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia bertujuan untuk memenuhi basic need-nya. Apa tadi 5 kebutuhan dasarnya? 5 kebutuhan dasarnya. Nah, di sini ada kata-katanya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lainnya baru. Atau mau kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul orang lain. Dan apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu kata-katanya. Selanjutnya, yang tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Kebajikan yang diyakininya mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kata-katanya apa saja contohnya? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kemudian nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Ya. Dan ini silakan dilihat di skenario segitiga restitusi 1 dan 2, kasus 1 dan 2. Kira-kira saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Kita diskusi untuk skenario yang pertama, yaitu restitusi tentang kasusnya Faris. Mana yang merupakan kata-kata menstabilkan identitas? Silakan ditandai dan diberi tanda nomor 1. Menurut Bapak Ibu, mana yang merupakan kata-kata menstabilkan identitas? Ini bisa dilihat di YouTube saya, dimainkan oleh 2 karakter. Karakter yang pertama adalah Faris, ya, tellernya Faris dengan kasusnya adalah meninggalkan tugas piket. Dan yang kedua adalah Zaki dengan kasusnya adalah yang mengejek nama orang tua siswa. Dan ini saya silakan yang ingin berpendapat mana kata-kata yang merupakan menstabilkan identitas menurut Bapak Ibu. Wah, pasti itu seru ya. Ibu pasti juga senang kalau bisa bermain dengan teman-teman. Apakah kamu sudah melakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Gitu kan, itu menstabilkan identitas ya. Kalau untuk yang kedua, kasus yang kedua, yang Zaki, itu pertanyaan panggil Zaki. Oh iya, tadi saya nggak sengaja Bu nyebutin itu tebak-tebakan. Itu kan apa nilai saya di kelas? Nah, kira-kira di kasus 1 di kelas 1 apa? Kasus 1 berarti menanyakan keyakinan harus melaksanakan piket kelas bersama dengan teman-teman Bu. Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Nggak kita sarankan. Jadi kamu gini, baiknya kamu tuh gini dulu, pikir dulu, baru ini enggak. Itu akan terlupakan. Tapi kalau dia mengakui dari prinsipnya dia sendiri, dia akan
else? Berjanji akan selalu menghargai dan menghormati. Nah, karena berjanji menghargai dan menghormati teman dan berjanji secukupnya sudah masuk ke keyakinan kita tadi. Salah satunya apa? Berjanji tidak mengulangi lagi dan menghargai serta menghormati. Masuk nggak di keyakinan tadi? Enggak. Ya, terkait ya. Oke, ini ada kasus lagi. Tinggal terakhir ini. Analisis kasus. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak kasih acuh pada pelajaran. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil mengulang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah senang duduk balik, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan ajudan dan nilai-nilai pun tidak terlalu baik untuk belajar bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Bu Dani, Fajar malah menjawab, "Gak tahu Bu." Bu Dani pun menjawab lirik, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Udah capek-capek mengerjakan kamu tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun dia habis. Nah, pertanyaan tematiknya adalah dalam kasus tersebut posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar terbukti dengan kata-kata menurut Bapak Ibu bagaimana? Sebagai teman, ya. Kemudian ada lagi selain sebagai teman menanamkan rasa bersalah, yang dicontoh kalimatnya apa? Capek, remaja, kamu tidak kasih. Kalau tidak kasih kan lebih dari sebagai teman ya. Terus bikin bersalahnya itu membuat rasa bersalah itu ibu udah capek-capek kerja, kamu dengar itu kan ya, nggak ada hasil, gitu kan ya. Kemudian membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Ada sayang, Kasih sayang. Kemudian berarti adanya pendekatan dari gurunya ya. Kemudian lagi kebebasan, freedom, ya. Kemudian kesenangan. Karena apa? Mungkin pembelajaran nggak enjoy, ya kan? Kalau kita nggak enjoy, mau berapa banyak yang dilelepin ke kita, dimasukin ke kita, nggak akan ada hasilnya, bukan? Ya, setuju Bapak Ibu? Setuju? Oke, tepuk tangan semuanya. Jadi sampai akhir ya kita ambil kesimpulan. Ini saling sinergi untuk membentuk budaya positif di sekolah kita, maka titik-titik silakan yang berpendapat untuk dapat melakukan budaya positif di sekolah kita. Setelah apa yang saya sampaikan semua, kita harus melakukan titik-titik. Silakan boleh diterjemahkan masing-masing. ya pertama harus sosialisasi, terus kesepakatan keyakinan bersama, yang dicapai apa, yang tidak ingin terjadi misalnya apa, kemudian disosialisasikan, pembiasaan dan berrevisi, terus adanya saling mengingatkan. Oke, termasuk dalamnya jika terjadi permasalahan kita selesaikan dengan diskusi. Oke, tadi sudah perwakilan Ibu Guru, sekarang dari Bapak Guru. Silakan yang ingin menyimpulkan. Silakan yang mau menyimpulkan. Ya, Pak Guru, silakan. Ya, terima kasih Bu Roy. Untuk luar biasa materinya Bu Roy, ya ini bagi saya penyegaran. Sebenarnya lagi sejak Bu Roy biasa. Jadi menurut saya untuk membangun budaya positif yang pasti harus ada kolaborasi. Baik itu kolaborasi kita dengan siswa kita di kelas, kolaborasi kita dengan guru-guru sejawat, ataupun kolaborasi kita dengan orang tua, kita dengan kepala sekolah dan yayasan. Itu harus jadi satu kesatuan gitu. Karena betul Bu Roy tadi ketika memang di sini ada peraturan tentang kuasa gitu ya, mungkin ya karena itu dari satu arah begitu ya, ya mungkin anak
kan ada yang melaksanakan, ada yang tidak begitu. Makanya kita bangun mungkin dari kelas kita masing-masing kalau memang sebagai wali kelas begitu. Kemudian nanti supaya imbasnya ya di lingkungan sekolah begitu. Karena memang kelas itu kan ruang kecil yang bisa kita bagi wali kelas begitu. Kita kontrol, kita ketahui anak kita gitu. Gimana karena ketika anak-anak bisa bermain di lingkungan dengan kelas yang lain gitu. Kemudian juga tentang restitusi tadi juga bagus sekali begitu ya Bu Roy, menurut saya gitu. Ini bisa dilakukan oleh bukan hanya wali kelas, tapi semua guru bisa melakukan ini gitu. Sehingga nanti muncul bahwa anak itu minta maaf dengan tidak karena disuruh sama gurunya gitu, tapi karena memang dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu salah dan dia keluar dari pihak kelas dan dia dari kuncian yang besar yang sudah dibuat dari informasi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan terima kasih kepada guru ya. Kita tepuk hebat, tepuk hebat, 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 hebat. Kita semua hebat. Terima kasih. Ini dengan pantun ya, siang-siang berburu merah. Di ladang luas berbunga. Jarak, kalau sudah berbunga jarak ya. Riang-riang ayo guru penggerak bersama-sama tergerak dan bergerak. Tepuk tangan. Satu lagi, satu mana awan berharap? Dan yang mana? Sedang kemana awan berharap? Ada bukit yang menuju. Mari kita ikut guru penggerak. Wujudkan Indonesia maju. Saya akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita foto bersama dulu ya. Terima kasih kakak. Setelah melakukan pengibasan oleh CGP atas nama Ibu Siti Royani, CGP Angkatan 9, tadi alhamdulillah saya mendapatkan banyak materi yang luar biasa dari beliau. Di antaranya tadi ada budaya positif, kemudian tadi juga ada restitusi, kemudian ada 5 posisi kontrol, kemudian tadi juga ada bagaimana kita bisa membedakan antara hukuman dan juga konsekuensi, dan juga kita tahu apa sih nilai kebijakan universal gitu ya, yang memang kita harus lakukan di sekolah gitu. Juga tadi yang terakhir keyakinan kelas, bagaimana kita bisa membuat keyakinan kelas ini di kelas dengan anak-anak kita gitu, mendengarkan suara-suara murid, bagaimana hidup mereka, kemudian kita buat menjadi kata-kata yang lebih positif. Ini tuh, terima kasih. Baik Ibu, setelah saya melakukan pertemuan hari ini, Masya Allah banget, banyak ilmu-ilmu baru yang bermanfaat bagi kita berdua sebagai calon guru, yang dimana nanti kita bisa menerapkan pas kita udah masuk ke kelas sih, maksudnya bisa diterapin pas udah lagi ngajar gitu. Terima kasih.